Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa IGN TV yang dimuliakan Allah, kita bisa bersua kembali untuk mengikuti acara Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Ya, kami masih bersama, kita masih bersama Pak Legisan Tanpase. Ya, terima kasih. Nasional maupun internasional yang ternama. Dan mudah-mudahan Pak Insya Allah akan membawakan tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama berkaitan dengan the greatness ya Pak ya. The greatness. Kita mereview kembali masalah greatness ini ya Pak ya. Ya. Biar para pemirsa mungkin lebih mendalami lagi, lebih memahami apa yang dimaksud dengan greatness, mengapa perlu greatness, dan bagaimana bisa membangun mindset greatness ya Pak. Silakan Pak Legisan. Ya. Baik Pak Imam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Imam yang saya hormati, terima kasih banyak yang selalu bersemangat. Pagi-pagi udah Ramadan Greatness. Ini udah hari keberapa ya Pak? Ke-11. Masya Allah, betapa cepatnya waktu ya Pak. Iya. Sudah hari yang ke-11 ya. Kita kalau melihat greatness yang sudah kita coba bahas, kita sebetulnya sudah melangkah agak jauh Pak, yang edisi ke-11. Tetapi sebetulnya ada yang terlewat kemarin Pak Imam, mengenai ya mengapa kita harus membangun greatness itu, apa latar belakangnya. Nah, saya juga belum pernah menunjukkan tentang model greatness-nya Pak Imam. Jadi izinkan nih para pemirsa, kita ingin memperkenalkan dengan lebih sistematis apa sebetulnya itu greatness. Cocok nggak Pak Imam ya, gitu ya? Ya, mantap. Ya, baik. Izin nih pemirsa, Pak Imam, kita akan share screen-nya. Ya. Nah, ini Pak Imam. Nah, ini kita share screen dulu. Nah, ini Pak Imam. Nah, ini dia Pak Imam. Nah, inilah the greatness model. Ya. Ini saya hilangi musiknya. Ya, supaya tidak ada musiknya supaya saya bisa ngomong. Nah, jadi Ramadan Greatness. Nah, apa tujuan kita Pak Imam? Yaitu membentuk karakter hebat melalui bulan Ramadan, gitu. Jadi manusia itu kan ditakdirkan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, Pak. Tetapi memang tidak serta-merta bahwa tiba-tiba manusia jadi khalifah, gitu. Karena ada yang bertanya kepada Allah pada saat Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikat, ya, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, yang dimaksud itu adalah manusia. Lalu malaikat jawab, Pak Imam, "Taj'alu fiha ya Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya. Artinya, ya Allah, Kau ingin jadikan dalam tanda petik manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal mereka may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi, dan mereka bahkan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, sementara kami adalah makhlukmu atau hambamu yang selalu bertasbih untuk memuji dan mensucikan engkau. Nah, ini pertanyaan malaikat ini luar biasa, Pak Imam. Ya, bisa kita tinjau dari dua sisi. Pertama, mempertanyakan dalam arti malaikat tuh, loh kok makhluk yang lain yang akan dijadikan khalifah, yaitu manusia. Padahal manusia itu ya, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, di situ sebetulnya ada pemahaman yang harusnya mendalam, Pak Imam. Pertama, bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Kemudian, tapi khalifah itu kalau tidak jadi khalifah, dia justru akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya. Tapi Allah menjawab, Pak Imam. Ya, Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang aku kerjakan. Jadi Allah mengatakan ayat situ kan, kalau malaikat bertanya, ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui, kata Allah. Nah, jadi kemudian dalam kisah ini kisah yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan di situ, apa namanya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah, apa yang kamu tidak tahu. Kemudian Allah wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama seluruhnya. Ya kan? Kemudian saya baca dulu ayatnya supaya nggak terpotong-potong. Ya. Apa tadi Pak Imam ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah qala ambiuni bi asma'ihim. Ya, baru kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Adam, dan kemudian malaikat diminta oleh Allah, kalau begitu sebutkan tentang apa yang aku ajarkan kepada malaikat itu. Dan malaikat itu menjawab, ya Allah, kami tidak tahu, kami hanya tahu sedikit, itu pun apa yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Nah, dari dialog antara Allah dengan para malaikat ini, Pak Imam, bahwa manusia itu kalau tidak diajarkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka dia justru akan menjadi perusak dan menumpahkan darah. Jadi ada dua di situ. Pertama, ada cita-cita agung yang sebetulnya manusia bisa mencapainya, yaitu apa? Jadi khalifah di muka bumi. Jadi ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan posisinya, dan dipuji-puji keberadaannya oleh Allah. Nah, tetapi kalau manusia itu tidak sampai pada kualitas khalifah tersebut, malah justru dia menjadi perusak dan menumpahkan darah di muka bumi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh malaikat. Nah, artinya apa? Ini sebuah challenge ya Pak Imam ya. Ada opportunity, tapi juga ada risiko. Nah, opportunity-nya apa? Kalau manusia berhasil membangun dirinya, maka dia akan menjadi benar-benar khalifah di muka bumi. Tapi kalau dia tidak berhasil, dari situ challenge-nya atau treatment-nya, apa namanya, threat-nya, ancamannya, justru manusia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk, yaitu apa? Menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kembali kepada tujuan The Greatness ini, lalu bagaimana supaya manusia itu sesuai pada realnya, yaitu menjadi seorang khalifah di muka bumi, yang tidak serta-merta. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Pak Imam, di seluruh dunia kan, manusia itu dari zaman ke zaman, dari peradaban
peradaban dari satu tempat ke tempat yang lain di muka bumi, itu tadi ada yang berhasil menjadi khalifah, ada yang justru menjadi pecundang dan menjadi apa? Menumpahkan darah, berbuat kerusakan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah sebuah jalan atau cara untuk memastikan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kemuliaan manusia itu pada fungsi kekhalifahannya, bukan pada diri seorang manusia gitu. Kalau kita, badan kita ini, manusia ini tidak lebih dari seonggok tulang dan daging, ya, yang diberi nafsu, ya, diberi nyawa, kemudian diberi otak, gitu. Tapi kalau dia tidak mampu memfungsikan dirinya sebagai khalifah, malah justru dia menjadi rusak dan menumpahkan darah. Jadi ada opportunity, ada tantangan di sana, Pak Imam. Nah, greatness ini tujuannya adalah untuk memastikan setiap insan tadi itu, setiap manusia, untuk berjalan pada real sehingga dia benar-benar berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Gitu. Pak Imam ya. Nah, apa itu the greatness itu kalau gitu? Nah, inilah dia modelnya Pak Imam. Ini kalau saya pemirsa lihat sebelah kirinya, ini the greatness model. Nah, inilah yang kita susun Pak Imam dari satu namanya konsep-konsep yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Kita susun modelnya menjadi satu kerangka berpikir. Ya, menjadi pola yang tertata rapi, apa yang harus ada dalam diri setiap orang, apa yang harus tidak ada, apa yang penting ada di dalam pikiran kita setiap orang, ya kan? Tetapi juga adalah bagaimana ini bisa menjadi mindset setiap orang. Nah, itu dia. Kira-kira begitu Pak Imam. Jadi selama Ramadan ini kembali kepada niat kita awal adalah membentuk karakter hebat ya, melalui Ramadan. Bisakah Ramadan yang kita jalankan ini membentuk greatness ini di dalam diri setiap orang? Tantangannya jadi luar biasa nih Pak Imam. Mantap. Gitu. Oke, saya lanjutkan Pak Imam. Siap, silakan. Oke, nah saya ingin kita kembali melihat seberapa penting sebetulnya the greatness mindset ini kita miliki ya dalam konteks zaman sekarang gitu. Apa kok konteksnya zaman sekarang? Ya, karena di zaman sekarang ini kan tantangan yang kita hadapi ini kan luar biasa Pak Imam. Ya, kita lihat contohnya. Nah, lihat. Nih, mengapa kita harus menjadi greatness? Nah, ini penting kita jawab. Ya, kalau tadi dalam kisah Allah, ya, Allah berdialog dengan malaikat, jadi udah jelas bahwa ada peluang, tapi juga ada tantangan. Nah, untuk bisa menjalankan peluang, merebut atau meraih peluang tersebut dengan baik, kita harus tahu apa yang kita hadapi saat ini, Pak Imam. Mari kita lihat. Nah, hari ini Pak Imam, kita hidup dalam satu suasana, ya, di mana teknologi berkembang sangat luar biasa, ya, kemudian kemajuan pengetahuan juga luar biasa, teknologi di bidang perkakas, ya, kemudian mesin-mesin, wah ini sudah dengan kemajuan yang super canggih Pak Imam. Nah, hari ini kita dihadapkan dengan satu kondisi tumpukan atau temuan-temuan teknologi yang demikian dahsyat itu akan merombak tata cara sosial, cara bekerja, ya bahkan misi visi kehidupan manusia bisa jadi dia akan berubah. Ya. Nah, orang menyebutnya ini dengan super smart society atau masyarakat 5.0, ya masyarakat 5.0. Nah, saya akan munculkan satu video Pak Imam. Video ini sebetulnya beredar di YouTube dan saya ambil saja juga dari YouTube. Tetapi video ini penting untuk menggambarkan tentang apa sebetulnya kondisi masyarakat hari ini. Mari kita lihat sama-sama Pak Imam. Nah, video ini dari Jepang, dibuat oleh mereka.
Nah, Pak Imam, coba apa yang kita lihat dalam film tadi, Pak Imam? Iya, udah hidup dengan otomatisasi ya. Iya, betul. Otomatisasi. Iya. Nah, ini satu keadaan yang tidak terbayang ya 10 tahun yang lalu, Pak Imam. Jangankan 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu aja tidak terbayang. Nah, semuanya sudah otomatis dan artificial intelligence sudah menggantikan peran-peran yang selama ini dimainkan oleh manusia gitu. Nah, pertama coba lihat tadi kan, kurirnya saja sudah diwakili oleh drone, ya kan? Kulkasnya bisa bicara sendiri, ya kan? Pengingat waktunya bisa memberi petunjuk apa yang harus dikerjakan, ya. Kemudian traktor udah nggak perlu pakai supir lagi. Jadi pertaniannya sudah jalan otomatis gitu, Pak Imam. Bus-bus sudah nggak pakai supir, udah nggak ada uang recehan lagi karena semuanya sudah pakai digital ya. Nah, pergi ke dokter nggak perlu lagi karena cukup dengan internet saja. Kita bisa mengudara gini dengan Pak Imam, padahal kita berjauhan ini Pak Imam. Tapi sepertinya kita hanya berhadapan biasa saja kan? Iya, iya. Nah, ini artinya bahwa ada satu keadaan di mana masyarakat kita ya akan berubah. Nah, apa yang kita hadapi? Ya, maksudnya dampaknya seperti apa dengan kemajuan teknologi seperti ini? Nah, saya punya slide seperti ini, Pak Imam. Oke, ini sekedar pengulangan lagi, Pak Imam, untuk dunia usaha ya ataupun pemerintahan sebetulnya kita sekarang ini sedang menghadapi 4 hal sekaligus. Nah, ini saya diajari oleh Pak Wahid Usman ini. Ada 4 hal minimal yang kita hadapi sekaligus masalahnya ini. Jadi bukan satu-satu, tapi berhadapan langsung sekarang. Pertama, revolusi industri yang tadi saya jelaskan 5.0 itu ada di sisi kiri ini Pak Imam. Nah ini kita bicara soal kemajuan industri. Memang istilah revolusi industri itu sejak dulu ya, 1789. Nah, tetapi hari ini proses revolusi industri itu terus saja bergerak sampai dengan tadi penemuan artificial intelligence. Nah itu. Nah, yang kedua, akibat artificial intelligence itu berkembang, maka dunia menjadi tidak pasti lagi, Pak Imam. Yang namanya perusahaan-perusahaan itu mana yang sukses, mana yang gagal, mana yang ambruk itu silih berganti gitu. Ya, jadi banyak hal yang tidak pasti. Siapa yang akan survive, siapa yang akan bertahan. Nah, kemudian hari ini juga kita menemukan satu pergantian generasi yang dahsyat, Pak Imam. Ya, yang namanya generasi kita dulu itu lahir dengan mainan di kampung-kampung itu kan mainan yang manual semua kan Pak Imam. Tapi sekarang anak-anak itu begitu lahir mainannya adalah gadget, digital semua. Artinya pola berpikir mereka, cara mereka menyelesaikan masalah itu bisa jadi akan sangat berbeda. Ya, bisa jadi itu satu kemajuan, tapi bisa jadi itu penurunan, degradasi. Ya, kemampuan mereka untuk menghadapi masalah, menciptakan peluang, meraih cita-cita itu bisa jadi akan sangat berbeda. Mudah-mudahan itu sebagai satu kemajuan nantinya. Nah,
pada saat yang sama seluruh dunia menghadapi COVID. Nah, ini satu fenomena, 4 hal ini memang betul-betul sekarang sedang merangsek atau bahkan menghajar kehidupan situasi kita, mau obrak-abrik segalanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka diperlukan satu kekuatan mental kita, ya, kesungguhan kita, dan kemampuan leadership kita untuk bisa mengatasinya. Nah, tantangan di masyarakat sendiri apa Pak Imam akibat dari semua yang di atas tadi? Pertama, nah saya melihat ini kita hidup dalam situasi yang banjir informasi Pak Imam. Dengan gadget kita, handphone di tangan kita ini Pak Imam, maka kita dunia ada di sini nih. Mulai dari lihat berita, ya kan, sampai belanja, sampai kita menjelajah ke segala macam, itu ada di sini. Dulu ini cuma telepon aja, tapi sekarang semua ada di sini. Bergantilah semua fungsi-fungsi, uang sudah digantikan dengan handphone, TV dengan handphone, koran-koran, majalah, buku, semuanya udah ke handphone, bekerja sekarang dengan handphone, semuanya sudah ada di satu tangan ini saja. Ya. Nah, artinya di sini ini ada sejuta informasi yang bisa diserap oleh siapa saja tanpa batas. Begitu. Sehingga betapa beruntungnya mereka yang punya mindset yang benar, sehingga seluruh yang dia butuhkan ada di handphone ini. Tapi betapa akan rusaknya ketika mindset orang tidak benar dan dia berhadapan dengan berjuta informasi yang begitu mudah dan berserakan, sehingga bisa jadi dia nggak bisa memahami mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu Pak, mana yang fakta, mana yang fiktif. Nah ini berbahaya sekali bagi kalau cara berpikirnya tidak bisa. Jadi otak kita ini harus mampu berfungsi sebagai prosesor yang tepat, begitu Pak Imam. Kalau prosesor di otak kita ini tidak benar, maka betapa bahayanya situasi hanya satu gadget tapi bisa segalanya, sehingga orang tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah ini pertama Pak Imam. Nomor 2, lihat Pak Imam, bahwa di handphone ini ada segala macam yang kita perlukan. Bahkan bukan cuma yang kita perlukan, tapi dijajakan terus setiap saat oleh produsennya, sehingga tingkat konsumsi kita didorong terus untuk selalu meningkat, Pak Imam. Ya, nah ini dia. Artinya apa? Betapa gadget yang ada ini bisa jadi memang memudahkan kita, tapi kalau manusia tidak hati-hati dan manusianya tidak punya cara berpikir yang benar, dia akan digulung, akan digilas oleh nafsu-nafsu yang berkeliaran. Nafsu untuk konsumsi, nafsu ini, nafsu itu berkeliaran ada di handphone. Ya, uang yang enggak ada, tapi karena keinginannya tinggi, akhirnya disuruh pinjam ini, pinjam itu, utang ini, utang itu. Nah bisa jadi itu akan menjerat orang untuk memang sepertinya dia memenuhi kebutuhannya, padahal belum tentu dia membutuhkannya. Nah ini dia. Jadi konsumsi masyarakat itu menjadi sangat-sangat tinggi dengan berjuta informasi yang sekarang. Nah di gadget ini juga Pak Imam, kita melihat manusia menjadi campur aduk kebudayaan. Nggak jelas lagi mana peradaban Barat, mana peradaban Timur. Betul nggak Pak? Mana yang orang Jepang, mana yang orang Korea, mana Melayu, mana Batak, ya, mana Sunda, mana Jawa. Semuanya udah campur aduk jadi satu. Ya, asimilasi antar suku, antar negara, antar bangsa itu sudah menjadi pemandangan setiap hari. Ya, kalau dulu kayaknya orang putih sama orang Melayu itu beda jauh gitu Pak. Sekarang orang putih sama orang Melayu hidup bersama, menikah. Gitu. Ya, jadi itu udah antar bangsa Pak, belum lagi antar agama, antar pemikiran, antar aliran politik dan sebagainya. Sehingga campur aduk hari ini itu situasinya bisa sangat membuat semuanya menjadi tidak jelas. Tapi bagi orang yang punya cara berpikir yang benar, maka ini hanyalah sebuah tantangan saja, ya, untuk bisa dia melahirkan yang lebih bagus. Nah, yang keempat Pak Imam, saya melihatnya ini sebuah zaman di mana bisa jadi ada kompetisi yang luar biasa di tengah
dunia yang semakin flat, istilahnya the flat world, ya, yaitu dunia yang semakin datar. Kenapa datar? Karena semuanya dalam posisi yang sama, Pak Imam. Tapi bisa jadi ini adalah eranya kolaborasi. Ya. Jadi bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Tapi bisa jadi juga tidak ada kolaborasinya, yang ada justru kooptasi. Jadi bukan kompetisi, tapi kooptasi. Ya, jauh dari sifat kolaborasi. Nah, Pak Imam, setidaknya ini 4 hal ini itu menjadi tantangan sosial yang sangat dahsyat, yang mempengaruhi dunia pendidikan, dunia dakwah, dunia agama, ya, dunia usaha, industri, dan bahkan tata sosial pemerintahan. Akibat apa? Akibat 4 hal yang kita hadapi di depan tadi. Nah, pertanyaannya Pak Imam, bagaimana kita bisa survive di tengah situasi seperti ini? Nah, gimana? Pertanyaannya apa? Maksudnya, bagaimana menjawab itu? Maka saya mengusulkan kita harus tetap optimis, kita bisa akan menghadapi perubahan sosial yang begitu dahsyat. Bagaimana caranya? Nah, inilah tantangan Ramadan Greatness untuk menjawab itu semua, Pak Imam. Oh, mantap. Mantap ya. Nah, makanya di sini kalau pemirsanya bisa mendengar ini Pak Imam ya, saya akan tanya kepada mereka, apakah Anda ingin sukses di tengah perubahan besar yang tadi? Kan gitu. Iya. Ya kan? Apakah Anda ingin sukses? Wah, ingin. Nah, tapi ingat, ya sukses yang seperti apa? Nah, sukses tapi nggak bahagia, mau nggak? Iya. Iya, nggak mau karena banyak orang sukses tapi ternyata hidupnya tidak bahagia, Pak Imam. Tampak sukses tapi merana, gundah gulana. Tampak sukses, hartanya banyak, masih tampak loh Pak, tampak sukses, ya kan? Tapi ternyata korupsi dia Pak, akhirnya masuk penjara. Tampak sukses dia, tapi gelisah, resah dan gelisah. Akhirnya apa? Narkoba dia Pak Imam. Tampak sukses, bahkan di skala negaranya majunya luar biasa. Tapi ternyata jumlah narkobanya paling tinggi di dunia, dan bahkan yang lebih mengerikan adalah bisa sampai ke level yang menyakiti diri sendiri. Ini kenapa? Sukses tapi nggak bahagia. Nah, karena itu sukses, bahagia. Nah, tapi kalau mati masuk neraka gimana Pak Imam? Wah, susah juga. Susah juga. Sukses dia, bahagia dia, tapi mati masuk neraka. Ya nggak mau dong. Karena dunia hanya sebentar kan, hanya 60-70 tahun. Nah, kita ingin juga apabila mati masuk surga. Berarti tiga-tiganya harus jadi satu Pak Imam, yaitu apa? Sukses, bahagia, mulia, mati, masuk surga. Itu dia. Jadi tantangan Ramadan Greatness adalah untuk mendorong kita semua, ya, atau memberi koridor bagi kita semua untuk apa? Sukses. Ya, yang kita tuju adalah menyatukan sekaligus bahwa kita sukses, tapi juga bahagia, tapi juga ada kemuliaan di dalamnya, dan insya Allah ya ada hadiah surga dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap gitu Pak Imam ya. Nah, mantap inilah sekali yang harus dijawab oleh the greatness. Gitu. Oke. Nah, bisakah model greatness itu menjawab hal ini? Nah, mari kita lihat. Nah, pertanyaannya, dari mana mulainya, Pak Legisan? Nah, dari mana kita mulai menata bahwa tantangan begitu banyak, ya, tapi kita harus survive dan kita harus sukses, bahagia, mulia, mati masuk surga. Nah, saya ingin mengembalikan semua bahwa seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Pak Imam, bahwa handphone ini bisa mengirim gambar, bisa ada musik, ada segala macam di sini. Karena apa? Karena ada prosesor yang bekerja. Kalau prosesornya tidak kompatibel dengan hardware-nya, dia hang, Pak Imam, ya kan? Nah, kenyataannya banyak manusia yang hang. Ya kan? Pergi ke kantor tapi hang pikirannya. Kenapa? Ya karena pikiran dirinya itu nggak cocok gitu kan dengan apa yang dihadapinya. Nah, oleh karena itu apabila handphone ini kalau dia hang, di reset.
atau restart, atau bahkan di reinstall Pak Imam. Nah, kalau manusia hang, diapain Pak Imam? Di reset lagi, di restart lagi isi pikirannya, ditata kembali pola-pola berpikirnya, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, ya. Nah, mana yang prinsip, mana yang hanya furu atau cabang. Nah, itu ditata semuanya sedemikian rupa sehingga otak kita itu mampu menjadi prosesor yang baik. Ya, kalau komputer itu Pak, itu prosesornya itu meningkat terus Pak, ininya tipenya ya. Mulai dari dulu Pentium 1, 2, 3, wah terus saja meningkat sampai berapa episode, berapa ini Pak, sampai hari ini belum selesai Pak. Nah, begitu juga otak kita, Pak. Saya akan kasih contoh, Pak. Nih, pohon beringin yang sering saya kasih perumpamaan, Pak. Coba lihat, Pak, pohon beringin ini. Apalah bedanya? Ya jelas, satu besar, satu kecil, Pak. Padahal dua-duanya pohon beringin. Kok bisa ya? Satu pohon beringinnya besar, satu pohon beringinnya kecil. Coba, kalau pohon beringin yang besar, orangnya aja kecil, Pak. Nah, tapi pohon beringin yang di atas meja, ya kecil sekali dia. Nah, kalau kita lihat dua pohon beringin ini, maka perbedaannya adalah cara atau tempat si pohon ini tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat yang gambar sebelah kiri ini, Pak Imam, pohon beringin ini kenapa kecil? Karena apa? Ini dia, ada potnya. Betul kan Pak Imam? Ada potnya sehingga akarnya hanya tumbuh sampai di situ saja, nutrisinya kurang sehingga akhirnya pohon beringin itu tumbuh kecil sekali. Tapi kalau tidak ada pot, dia tumbuh akarnya menghujam ke bumi dan kemudian cabangnya ke langit, Masya Allah, pohon beringin ini akan tumbuh menjadi raksasa. Nah ini dia Pak Imam. Nah ini diumpamakan adalah kepribadian manusia. Ya, manusia itu diciptakan Allah tadi. Mesti ingat dialog Allah dengan malaikat. Bisa menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi. Tapi kalau tidak tepat membina dan membangun manusia itu, dia justru akan menjadi perusak dan menumpahkan darah. Betapa bahayanya. Nah itu Pak Imam. Jadi apa yang harus dibentuk? Lihat, jangan sampai kita membentuk pot di dalam diri otak manusia. Ya, sehingga membuatnya dia menjadi kerdil. Tapi kita harus mampu menumbuhkan fitrahnya manusia itu untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga dia menjadi khalifah di muka bumi. Kalau pohon beringin, menjadi pohon beringin yang raksasa bisa melindungi manusia. Nah, itu Pak Imam. Oke. Cocok perumpamaannya ya? Cocok sekali, Pak. Nah, inilah dia permisalannya. Nah, oke, ini satu contoh Pak Imam. Ini ada dari seorang ahli psikologi Pak Imam. Perbedaan antara mindset yang tumbuh dengan mindset yang tetap tidak bisa tumbuh. Ya, ada dua otak kiri dan otak kanan. Nah ini digambarkan begini Pak Imam. Banyak manusia menghadapi tantangan atau semua orang, tapi manusia terpilah jadi dua. Ketika menghadapi tantangan, ya dia ada yang menghadapi dengan sungguh-sungguh, ada yang menghindar. Iya kan? Betul nggak Pak Imam? Betul. Ada ya. Ngapain yang susah-susah, ngapain kerja yang menghadapi tantangan berat-berat, dia justru menghindari. Tapi sebagian justru menghadapi. Nah kalau ada rintangan, manusia juga terbelah jadi dua. Ada yang istiqomah terus-menerus, ada yang menyerah. Udahlah, hopeless dia Pak Imam. Nah, banyak orang yang melihat usaha, ya itu sebagai jalan sukses. Tapi ada yang menganggap usaha, tapi sukses itu adalah keberuntungan. Betul nggak ya, Bang? Ada gitu kan? Ya, ada yang gitu. Iya. Nah, yang keempat, ada orang yang kalau mendapat kritik, diberi kritik, ya, ada yang belajar dari kritik, diterima kritiknya, dia belajar diperbaiki. Tapi malah ada yang marah, Pak. Begitu dikritik, yang mengkritik dipenjara, Pak. Ada yang begitu itu, ya. Nah, ada orang lain sukses. Nah, manusia menghadapi orang sukses itu terbelah jadi dua. Mereka yang terinspirasi dengan kesuksesan orang lain, tapi juga ada yang tertekan, Pak. Uring-uringan dia, orang lain sukses, dia yang demam di rumahnya, Pak. Wow. Ya, seharusnya dia terinspirasi untuk bagaimana caranya supaya juga sukses. Nah, ternyata Pak Imam,
sikap manusia yang terbelah jadi dua ini itu karena apa? Karena mindset di dalam otaknya itu ya terbangun sedemikian rupa sehingga dia cenderung ke sisi yang sebelah kanan sini ya. Kalau dia sisi sebelah kanan ini Pak Imam, maka otaknya akan tumbuh berkembang. Wah, dia akan tumbuh berkembang. Tapi kalau orang itu banyak yang ke sisi kiri, maka otaknya akan mengkerut dia lama-lama dan dia tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan berat. Akhirnya apa? Orang ini menjadi cepat pikun Pak Imam. Tapi kalau yang sebelah kanan, ini luar biasa. Ya. Nah, nanti ini kan akan kita bahas lagi lebih dalam bagaimana kita bisa justru ada hidup dalam posisi sebelah kanan terus gitu. Nah, iya. Nah, greatness itu adalah bagaimana menumbuhkan, membangun satu koridor supaya otak manusia itu tumbuh dan berkembang. Mindsetnya itu mampu ya untuk memproses semua informasi yang antah berantah tadi Pak di handphone kita itu menjadi satu peluang dan opportunity, kesempatan yang bisa lebih baik. Kira-kira begitu Pak Imam. Cocok nggak Pak Imam? Sangat cocok sekali. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini selalu saya berikan perumpamaan. Saya kira ini udah sering saya sebutkan, tadi pun sudah saya sebutkan. Coba lihat. Kalau satu sistem operasi tidak kompatibel, apa yang terjadi? Hang. Gitu kan? Supaya tidak hang, diinstal atau di restart, ya, atau diganti dengan gadget yang baru. Kalau manusia kan nggak bisa tiba-tiba langsung diganti gadget kan Pak? Nggak bisa, masa mau dimatiin kan nggak mungkin. Harus di reinstalasi lagi. Nah, itulah perlu. Ya, itulah perlunya kita menata kembali, membangun kembali pola berpikir masyarakat sekarang supaya bisa lebih baik ya sesuai dengan tujuan penciptaan jadi khalifah di muka bumi. Nah, ini Pak Imam ya. Jadi apa kesimpulannya? Kita perlu pola berpikir yang benar. Ya, apa pola berpikir yang benar? Nah, itulah the greatness model yang akan kita pelajari selama Ramadan Greatness ini. Kalau kita berhasil Pak Imam menyajikan the greatness model selama bulan suci Ramadan ini, dan apalagi kita berhasil menjalankan the greatness model ini dalam diri kita, membentuk kepribadian kita, Masya Allah, Ramadan betul-betul sebagai satu training, Pak Imam, ya, satu training yang dahsyat, ya. Orang mengatakan ini madrasah Ramadan, ini training Ramadan, ya kan? Ini kawah candra di mukanya Ramadan. Tujuannya apa? Ada outcome yang ingin kita raih. Apa itu? Menjadi insan yang bertakwa. Mantap. Mantap. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya memberi sebelum kita tutup ya, nanti di sesi yang sekarang ini. Nah, ternyata di dalam Al-Quran, Pak Imam, Allah itu menyajikan ada 3 jenis pola berpikir. Ya, cuma 3 aja, Pak Imam. Nah, 3 ini punya dampak masing-masing. Pertama, Allah mengatakan itu sebagai pola berpikir yang arogan. Manusia itu tumbuh berkembang ya dalam suasana arogansi. Nah, ternyata Pak, sifat arogansi ini justru membuka peluang malapetaka yang besar bagi manusia. Yang kedua adalah pola berpikir yang bersifat hipokrit. Ini juga sama, ya, akan menemukan malapetaka dan derita. Kalau arogans menyebabkan pintu azab terbuka, sedangkan hipokrit, azab yang pedih akan menimpa dirinya. Artinya, cara berpikir yang bersifat arogans dan cara berpikir yang bersifat hipokrit ini akan mencelakakan kehidupan manusia. Seperti apa? Wah, ini kalau dibahas nih lebih dalam lagi, ini seru ini Pak Imam. Seperti apa pola berpikir arogan? Seperti apa pola berpikir hipokrit? Nah, itu luas kajiannya. Tapi sebagai kesimpulan singkat jelas bahwa yang arogans ini yang apabila tertutup hatinya, tertutup pikirannya sehingga dia tidak bisa belajar lagi menemukan yang benar. Kalau otak tadi itu Pak, otak yang fix, dia bukan growth tapi fixed mindset. Nah, ini di arogansi ini. Nah, kalau hipokrit itu justru manusia itu pelin-pelan dia. Ya, dia liar dia, berbohong dia.
Nah, yang seperti ini ya, dua-duanya akan hancur. Maka Allah menawarkan kepada manusia satu jalan yang membuat manusia bisa sukses lahir batin dunia akhirat, yaitu pola berpikir yang kemudian saya beri nama The Greatness Model atau The Greatness Mindset. Seperti apa itu Pak Imam? Allah menjanjikan Pak, orang ini akan mendapat petunjuk dan kemenangan. Orang greatness ini menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Dia akan diberi rezeki dari yang tiada dia duga. Allah memudahkan urusannya, Allah menyukainya, Allah melindunginya, Allah melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Kalau dia berkurban, kurbannya akan diterima. Allah melindunginya dari malapetaka makar. Ya, Allah melindunginya dan mendapatkan kemenangan yang besar. Allah akan menyelamatkannya. Kan dahsyat Pak Imam. Dan ada ratusan ayat lagi yang lain ya, yang akan memuliakan perilaku dan orang seperti ini. Orang seperti apa itu? Saya menyebutnya dengan the greatness. Nah, the greatness, mereka akan mendapatkan petunjuk dan kemenangan. Masya Allah. Sebetulnya apa itu greatness? Nah, itu seharusnya ini nanti kesimpulan baru kita bahas hubungan the greatness dengan yang keterangan yang ini. Tapi saya ingin buka saja rahasianya bahwa ternyata apa yang dimaksud oleh Allah, satu kaum atau satu pribadi yang mendapatkan petunjuk dan kemenangan, mulia, diberi rezeki, dan semua kemuliaan lain ini adalah ditujukan kepada mereka yang bertakwa, Pak Ibu. Nah, sehingga saya menyebut kata greatness sebetulnya sebagai kata ganti orang yang takwa. Kenapa? Karena orang yang dimuliakan oleh manusia di dunia adalah orang yang seperti apa, Pak Imam? Selalunya orang itu kan luar biasa, memberikan sesuatu yang dahsyat, yang membuat decak kagum orang lain, betul kan? Betul, betul. Nah, manusia sendiri memuliakan orang yang luar biasa itu, ya. Tapi itu tidak tertuju hanya tertuju kepada materinya, kekayaannya bukan, atau popularitasnya bukan. Tapi ada satu kondisi di mana semua manusia akan memuja. Memuja dalam arti menghargai orang itu, menghormatinya. Karena kualitas kepribadian yang ada pada orang itu. Nah, orang itu dalam bahasa Al-Quran disebut orang yang takwa. Dalam bahasa manusia, kayaknya yang tepat adalah the greatness. Mantap Pak Imam ya. Nah, seperti apa itu? Masya Allah Pak Imam. Inilah yang kita rumuskan menjadi satu model berpikir Pak Imam. Ya, yaitu 5 ciri-ciri orang yang takwa, dan 5 ciri itulah yang menjadi 5 jalan kesuksesan manusia. Apa saja? Nah, the greatness mindset. Ya, inilah caranya. Nah, kalau kita lihat lingkaran ini Pak Imam, maka di sini ada 5 warna ini. Merah isinya faith, yaitu keimanan, keyakinan. Worship, warnanya hijau. Ini adalah apa? Ubudiyah, worship. Ya. Kemudian yang ketiga itu warna kuning. Ya, kita sebut dengan benevolent, dipakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya lain lagi. Ya, revelation, yang keempat warna biru. Yang kelima adalah warna abu-abu. Ya, kalau bahasa Arabnya apa Pak Legisan? Bahasa Arabnya ini yang pertama ini iman. Iman. Yang kedua apa bahasa Arabnya? Salat. Salat. Iya nih, salat nih. Yang ketiga apa? Nafkah. Benevolent ini adalah nafkah. Kemudian yang keempat adalah wahyu Quran, yaitu revelation, wahyu Quran. Hereafter apa? Adalah akhirat. Jadi kalau dihubungkan dengan kitab suci Al-Quran, maka 5 ini adalah pertama faith, bersumber dari yu'minuna bil ghaib. Salat wa yuqimunas shalah. Benevolent wa mimma razaqnahum yunfiqun. 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, wahyu Allah, kitab suci. Baru hereafter wa bil akhirati hum yuqinun, kepada negeri akhirat mereka beriman. Coba lihat Pak Imam. Pas. Ya, 5 ciri orang yang bertakwa ini ya akan menjadi prosesor yang dahsyat di dalam otak manusia, di mana iman akan melahirkan spiritualitas. Wah, mantap kan Pak Imam? Nah, apabila ya spiritual orang sudah dibentuk dengan dasar iman, maka dia melahirkan apa? Meaning dan passion. Wah, makna hidup dan juga
passionful atau energi dan semangat yang membara, berkobar-kobar. Nah, worship yang benar atau ibadah atau sholat yang benar itu akan melahirkan humanity, yaitu kemanusiaan. Apa hubungannya sholat dengan kemanusiaan? Nanti ikuti lagi kajiannya selanjutnya. Nah, apa hubungannya benevolent dengan generosity? Ya, dan apa hubungannya dengan excellency? Ya, nah, kemudian revelation yaitu wahyu, apa hubungannya dengan integrity? Nah, sedangkan yang terakhir akhirat atau wabil akhirati hum yuqinun ada hubungannya dengan legacy atau eksekusi. Masya Allah Pak Imam. Jadi 5 dasar takwa tadi ya dalam surah Al-Baqarah itu akan melahirkan 5 jenis kepribadian. Nah, 5 jenis kepribadian itu terbentuk dari tentu saja 5 tadi itu membentuk pola berpikir. Nah, pola berpikir itu membentuk kepribadian. Kepribadian akan menentukan segala macam tindakan dan perbuatannya. Tindakan dan perbuatannya itu mewujud dalam perilaku sehari-hari, di rumahnya, di keluarganya, di masyarakat, di organisasi, di perusahaan, di negara, dan di dunia. Oleh karena itu, apabila yang 5 ini telah menjadi prosesor yang hebat di dalam otak manusia, maka insya Allah akan tercipta peradaban greatness di muka bumi. Ya, cocok nggak? Mantap. Mantap kan Pak Imam? Nah, mari kita lihat. Ini dia Pak Imam. Makanya 5 ini harus kita instalasi ke dalam otak kita Pak Imam. Nih, ya. Kalau 5 tadi itu sudah kita masukkan ke dalam otak, dia akan bekerja menjadi prosesor. Wah, bergerak dia Pak Imam kan sebagai prosesor hidup terus, maka dia akan melahirkan apa? Personal greatness, personality greatness dalam diri pribadi. Kenapa? Karena otaknya dibentuk oleh mindset greatness. Mindset greatness dibentuk dengan rukun takwa di dalam jiwanya. Wah. Nah, kalau sudah menjadi personality greatness, dia ada di mana? Di rumah. Maka terciptalah family greatness, keluarga yang greatness, yang hebat tadi. Nah, kalau dia di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP dan seterusnya, sekolah juga menggunakan model the greatness, maka sekolah itu juga membentuk kepribadian greatness. Nah, begitu juga di organisasi, di perusahaan, akan terciptalah perusahaan the greatness. Nah, begitu juga di negara. Nah, kalau negara itu sudah dibangun di atas pilar-pilar greatness, maka tercipta pula satu bangsa, satu negara yang greatness. Begitu juga peradaban manusia, ya, sedunia. Wah, nah artinya apa? Dari peradaban itu kemudian mempengaruhi lagi otak manusia. Tetapi otak manusia itu sebuah prosesor yang benar, maka terus siklusnya terjadi. Ya, dari perbuatan orang greatness melahirkan inspirasi atau stimulus kepada otak manusia, diproses lagi. Ya, dengan prosesor greatness jadi lagi. Maka inilah jangka panjang peradaban greatness manusia yang gemilang. Mantap. Insya Allah Pak Imam, kalau inilah menjadi target pendidikan, ya, target organisasi, target pendidikan keluarga, dan bahkan negara dan bangsa seperti ini, kira-kira bagaimana peradaban mendatang Pak Imam? Luar biasa. Itulah janji Allah. Itulah alasan Pak Imam mengapa Allah mengatakan Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Tapi kalau tidak diajarkan pola berpikir greatness ini, maka benar kata malaikat, mayubsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka akan merusak dan menumpahkan darah. Maka ini tugas kita Pak Imam untuk menyebarkan pola berpikir greatness ini pada setiap pribadi, pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mantap. Mantap Pak Imam. Cocok Pak Imam ya? Cocok. Musiknya nggak kedengeran gitu. Nah,
Gimana Pak Imam? Mantap Pak. Inilah model the greatness yang menjadi target kita Pak Imam selama bulan suci Ramadan. Ini kita bahas, kita dalami, ya sehingga ini bisa menjadi pola berpikir masyarakat. Jadi Ramadan greatness adalah madrasah Ramadan untuk mencetak manusia yang greatness. Demikian Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Hafisan. Luar biasa ini penjelasannya. Namun tentu para pemirsa ingin penasaran kembali untuk mendapatkan detail ya dari masing-masing isi dari greatness ini. Mungkin akan dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya ya Pak. Ya. Oke. Untuk itu hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu Pak Hafisan ya. Ya. Kita akan lanjutkan untuk mengupas lebih dalam lagi the greatness ini agar kita mendapatkan bekal yang lebih lengkap, lebih komplit mengenai greatness, membangun manusia greatness yang intinya manusia takwa ya Pak ya. Insya Allah Pak. Baik, demikian pemirsa. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Hafisan? Ya, tentu saja pada sesi hari ini kita mereview kembali. Sebetulnya Ramadan Greatness ini sudah 14 hari kita jalani, sudah 11 hari kita jalani, dan masih ada di paruh 10 hari kedua, 10 tahap kedua dan 10 tahap ketiga. Dan masih ada kesempatan untuk menjalani proses Ramadan Greatness. Ya, insya Allah ini akan kita dalami lagi Pak Imam. Kita sudah kemarin melangkah yang pertama, kemudian yang kedua, dan kita akan masuk yang ketiga. Insya Allah besok kita langsung saja masuk ke yang ketiga, tapi dengan mereview sedikit yang satu dan kedua. Sehingga nanti pada ujungnya kita insya Allah bisa menuntaskan semua. Dan kalau masih ada waktu, nanti kita hubungkan ini dengan konsep bernegara dan berbangsa Pak Imam. Wah, lebih dahsyat lagi. Ya, karena itu pemirsa jangan pergi kemana-mana. Ya, tolong ajak teman-teman semua, masyarakat, ayo bersama-sama kita ikuti Ramadan Greatness setiap pagi. Insya Allah, Allah merahmati kita semua. Demikian Pak Imam. Amin. Terima kasih Pak Hafisan. Demikian pemirsa, kita akhiri jumpa kita pada Ramadan Greatness kali ini. Dari taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Sampai.